Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti masyaallah salihin salam katul mukarrabin. Husnul mu'allifat al-kitab sahna wa dimaski sunnatul sunnah. Husnul abana wa madinah sitina masyaallah syaihna. Husnul mahatina wasqiya malam talami bi wasq. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ke-13. Kitabu Al-Karil Akili wa Syaribi. Doa bagi orang yang mau makan dan minum. Doa makan dan minum. Bab 1. Babuma yakulu. Babuma bab tentang sesuatu yakulu yang doa idza qaruba. Nalikane dekat ilahi maring man seopo to'amu makanannya. Kalau kita mau makan, ini doanya. Kalau sudah mau makan. Kalau makannya duhur, pagi nggak perlu doa. Misalnya jam 09.00 ndonga. Apa mbak? Ini untuk ndonga makan siang. Enggak. Jadi kita doa itu kalau sudah menjelang makan. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah ibnu Amr itu Umar ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam. Anahu sedune Kanjeng Nabi iku kanono sapa Nabi iku yaqulu donga sapa Nabi fi ta'ami indah makanan idza quraba ilaihi nalikane wis dekat. Nabi itu kalau sudah mau makan berdoa. Nah, doanya kayak kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus bismillah. Terus makan. Kita biasanya bismillah dong. Atau lengkapnya tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan yang diajarkan Nabi. Allahumma ya Allah barik mugi memberikan berkah sapa Tuhan lana maring kita fima ing dalem barang razaqtana yang memberikan rezeki sapa Tuhan ing kita wa qina lan mugi njaga sapa Tuhan ing kita azab benar ing siksa neraka. Doa mau makan. Nah, sekarang yang kedua, babu istighbabi qauli sahibi tu'ami, bab tentang disunahkannya ucapan orang yang mempunyai makanan lidia fanihi maring tamune inda takdimit tu'ami nalikane menyuguhkan makanan. Kalau Anda jadi tuan rumah kemudian ada tamu, maka kita ketika nyuguhno aja meneng ae. Moro ditata. Lha apa, Mbak? Wis meneng terus metu. Enggak. Nah, ketika ada tamu, Anda nyuguhkan makanan atau minuman, kita disunahkan untuk mengucapkan kulu, monggo makan. Auma utawa barang bi maknahu. Jadi ada ucapan mempersilakan. Monggo lah wong Jawane. Monggo apa lah tanduk itu apa? Pak Madura tanduk itu kan di lah wong Jawa tanduk itu apa namanya? Nambah dikenyangi. Monggo dimakan. Nah, jadi ketika kita menyuguhkan makanan jangan diem. Tapi kita ayo monggo dimakan, ayo diminum. Tidak diem. Nah, kita ngucap monggo makan, monggo diminum, silakan dimakan, silakan dicicipi, itu kita disarankan untuk begitu. Jangan lupa itu. Ojo pakai tego ya. Karo apa-apa. Enggak, tapi benar tulus kita mempersilahkan. I'lam anahu sedene kelakuan iku yustahabu. Disunahkan li sahibi tu'ami bagi orang yang punya makanan ayakulah untuk ngucap li dhaifihi maring tamune inda taqdimi tu'ami ketika menyuguhkan makanan disunahkan ngucap bismillah. Monggo Mas bismillah, monggo dinikmati atau silakan dimakan, silakan diminum. Wau kulu utawa makano sapa sira. Dipersilakan makan, jangan lupa itu.
Kadang enek toh teman-teman santri, atau mungkin karena kita hanya menyuguhkan ya gak apa-apa, tapi kalau Anda jadi tuan rumah jangan lupa itu. Cuma meneng nih yang meja wakeh panganan, tamunya suwe tapi meneng aja gak ini. Kita disarankan untuk mengaturi untuk makan. Awis sholat atau kalau ada istilahnya ini sholat. Sholat itu kalau di sini catatan kakinya begini. Ini bukan ayo sholat mbak, enggak. Tapi ini istilah yang biasanya dipakai juga dengan makna makan. Ketika kita nyuguhkan makan. Kenapa ada istilah sholat? Karena kalau di sini begini, ana ta'ama iku mustahabun ba'da ghuslil yadain. Kita itu disunahkan dulu cuci tangan sebelum makan. Nah, maknanya karena kita disuruh cuci sebelum makan itu bukan hanya cuci tangan, bahkan kalau di dalam hadis dikatakan kita itu hadisnya Nabi begini, sima usari'i wudu'an lima wara'ahu qodoi fi musnad Ibnu Syihab. Dalam sunat Ibnu Syihab itu kan Nabi ngendikane gini malah, al wudu'u qabla ta'ami iku yungfi al faqra. Wudu sebelum makan itu bisa menghilangkan kefikiran. Jadi makan wudu dhisik. Kayak gak bagian, Mbak. Enggak. Mangane santri. Laren wudu dhisik kesuwen. Nah, tapi Nabi justru mengatakan itu. Jadi mau makan wudu dhisik. Apa manfaatnya? Nabi mengatakan orang yang wudu dulu sebelum makan, insya Allah dia tidak akan fakir. Wa ba'dahu, jadi wudu sebelum makan. Terus setelah makan wudu lagi, walaupun gak batal. Wa ba'dahu lan wudu setelah makan, iku yungfi al-lamam. Bisa menghilangkan kepikunan atau lain yang kini junun. Apa junun itu? Gila kan, bahasanya nggak gila lah, mungkin menghilangkan ini galau, menghilangkan mau makan apa nggak mau makan mbak, kula diet. Ya silakan, tetapi Nabi mengatakan kita diajarkan untuk wudu sebelum makan, bahkan wudu ba'da makan. Jadi wudu itu bukan hanya sholat, mau makan juga wudu, bar mangan ya wudu. Lah gak iso wudu, minimal ghusl yadain, yaitu cuci tangan. Kayaknya kita sudah biasa ya. Biasa belum? Kita kan harus biasa kena COVID. Mlebu pondok cuci tangan. Elingku biyen gitu. Tapi saiki wis karena sudah biasa kena lupa. Dibiasakan lagi cuci tangan. Kita tempat di mana-mana udah disiapkan cuci tangan. Insya Allah itu menjadi bersih. Nah, karena kita diajarkan kalau mau makan itu cuci tangan minimal atau paling enggak iso wudu, itulah kemudian ada istilah as-shalah. Mau makan, sholat, bukan ngejak sholat tapi ngejak wudu dhisik sebelum makan. Nah, aw nahwi dzalika minal ibarati, saking ibarat-ibarat al-musarahati yang jelas bil izni, kalan izin fi syuru'i, yang dalam melakukan bil akli. Silakan bahasa Madura juga boleh, bahasa apapun, yang penting mempersilahkan tamunya makan. Kita disarankan mempersilahkan itu. Wala yajibulan ora wajib apa hadzal qaul. Mempersilahkan itu sebetulnya hukumnya tidak wajib. Misalnya diem aja juga enggak apa-apa karena dia tidak wajib. Jadi artinya kita yang tuan rumah tidak wajib untuk mempersilahkan, tapi disarankan untuk mempersilahkan. Bal yakfi, cukuplah andaikan pokoknya nggo makanan di kayak meja kayak ngarepe tamu menengai. Itu yo enggak apa-apa. Bal yakfi takdimu ta'ami. Cukuplah pokoknya menyuguhkan makanan ilahi maring tamu. Walahum lan iku kedue tamu al-aqlu utai makan bimujarrati dzalika. Dengan disuguhkan itu, maka tamu boleh makan tanpa harus min ghairi istirati lahdin, tanpa harus menunggu dipersilahkan. Tapi kita nggak biasa ya. Kalau nggak dipersilahkan kan nggak biasa. Kalau di Podemek dulu kita itu
zaman dulu kalau kita namu biasanya kita nggak pernah ditawari. Jadi pokoknya ditokno kopi apa teh atau apa ya kita yang ada diminum. Dulu pas ketika kita di Jakarta namu nih teman, begitu teman, Mas minum apa? Teh, kopi, sprite. Kita malah bingung karena nggak biasa ditari. Padahal kalau di sana biasa aja toh, karena tidak semua suka teh, tidak semua suka kopi, tidak semua doyan sprite. Misalnya untuk minuman tertentu. Karena itulah kemudian di kalangan masyarakat itu biasa untuk nawari minum apa ya. Kalau kita biasanya malah sungkan. Nah, itu kebiasaan aja. Nah, kalau dulu kebiasaannya itu tamu itu pokoknya disuguhi itu boleh dimakan. Jadi begitu makanan keluar ya, atau kalau Anda namu kemudian yang meja enek apa namanya makanan ya langsung dimakan, itu boleh. Tapi etikanya nunggu dipersilahkan. Nah karena etikanya nunggu dipersilahkan, maka Anda yang jadi tuan rumah jangan lupa untuk mempersilahkan. Ojo kok menengahi. Yang tamune iki kok dipersilahno. Karena itulah di sini tidak wajib mempersilahkan, nggak wajib, tapi kita disarankan begitu karena itu untuk etisnya. Kalau ngendika sapa ba'du ashabina, tapi sebagian ulama mengatakan labudda mesti min lafdin saking lafat. Sebagian ulama mewajibkan harus mempersilahkan. Wasawabu yang benar itu awalu. Yang benar itu yang pertama, maksudnya mempersilahkan makan itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah saja. Nah, karena itulah kita jangan lupa mempersilahkan makan. Itu etika. Yang ketiga babu tasmiyati. Bab tentang maca bismillah indal akli nalikane makan wa syurbi. Kalau tadi doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar itu doa lengkapnya. Kalau enggak minimal tasmiyah maca bismillah. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu an qala ngendika limare ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami nyebuta sapa sira Allah ing Allah artinya bismillah wakul lan mangan sapa sira biyaminika. Nabi menggunakan kata perintah. Jadi sebelum makan biasakan minimal bismillah. Walaupun misalnya enggak Allahumma barik lana misalnya enggak doa itu minimal bismillah. Nabi mengatakan samillaha wa kul biyam. Minimal maca bismillah kemudian makan dengan tangan kanan. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala nalikane makan sapa ahadukum salah satu sebagian dari Anda fal yadhkur mongko nyebuta sapa ahad ismallahi taala. Ini hadisnya banyak tentang perintah maca bismillah. Kalau yang Allahumma barik lana fima razaqtana itu hadis fi'li. Jadi itu contoh. Nabi tidak memerintahkan, tapi Nabi ngasih contoh bahwa beliau itu setiap makan doa Allahumma barik lana dan seterusnya. Tapi untuk membaca bismillah Nabi memerintahkan. Nah itu beda. Karena itulah kalau kita ngikuti sunnah Nabi secara lengkap berarti kita ya bismillah ya Allahumma barik lana. Tapi kalau tidak minimal bismillah karena itulah yang diperintahkan Nabi. Itu minimal bismillah. Fayaqul fa'inasya mongko lamun lupa sapa man ayat pura ing ento nyebut bismillah ing namane Allah bismillah fi awalihi. Bagaimana kalau awal makan saking semangatnya lapar banget ono makanan enak kemudian kita lupa kita langsung makan begitu untuk separuh eling uyuh bismillah. Nah, maka begitu ingat fal yakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Ada kalimat awalahu wa akhirahu itu untuk kalau kita makan bismillah tidak di awal. Jadi sehingga kita bismillah itu dimulai sejak awal tadi sampai nanti. Kalau kita bismillah di awal makan cukup bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau wis kelewat ya bismillahi awalahu wa akhirahu.
Rawaina fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Nabi idza dakhala nalikane masuk sapa arajulu seseorang baitahu ing rumah iman. Kalau Anda masuk sore-sore ke kampus, masuk pondok, kemudian masuk kamar, kemudian fadzakara, kemudian nyebut Allah yang Allah inda duhulihi ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi lan nalikane makan, kala mongko ngucap sapa setan lama bita, berarti tidak ada tempat menginap laku maring sira. Kalau kita pulang ke rumah jangan lupa masuk masuk rumah maca bismillah dan salam. Asing atau kita begitu masuk kamarnya dewe, rumahnya sendiri salam. Jadi salam bukan hanya namu loh ya. Kita tuh sering salam tuh hanya namu, lalu ngomong dia malah gak salam. Padahal kita diajarkan kalau masuk rumah sendiri, walaupun gak ada orang, itu salam karena itu adalah tahiyatan sebagai penghormatan yang diberikan Allah pada kita. Sehingga ketika kita salam pada rumah sendiri, ketika masuk kamar kita sendiri, masuk rumah sendiri, maka berarti kita telah mendoakan rumah kita dengan berkah. Nah, kata setan lah kita masuk rumah kemudian maca bismillah, maka insya Allah rumah itu tidak akan ditumpangi setan. Setane lama bita lakum kata setan. Wah berarti enggak entuk nginep padahal iki udan-udan. Mungkin setane nginep nang ndi ya. Ning sore gazebo. Nah ning jero kamar kabeh maca bismillah. Sing gak ning bismillah to ning gazebo. Lama bita laku wala asaa dan tidak ada makan sore. Maksudnya lain untuk makan sore, lah isu berarti kan untuk sarapan. Kayak untuk mangan, kayak untuk nginep. Wa idza dakhala lan nalikane masuk sapa seseorang tetapi falam yadkur tetapi tidak nyebut Allah ing Allah inda dukhulihi ketika masuk rumah, ketika kita masuk kamar, ketika kita masuk rumah kemudian enggak ngucap bismillah, qala mongko ngucap sapa setan adraktum menemui sapa sira al-mabita ing tempat nginep. Nek masuk kamare kok gak ngucap bismillah, ya berarti setane melu turu. Mulane kan kadang lebih hangat toh. Turune. Makanya kan dusel sampai setane. Ini udan-udan kok tambah hangat. Dulu kali kan cik ning pondok. Kalau kita kan biasanya mangan itu satu kelompok masak bareng, kemudian mangane bareng. Nah, segone ketok titik wonge kok cukup enggak? Wis gak usah ngomong bismillah. Ben cukup. Lek kakean gak usah ngomong bismillah sehingga akan ditemani setan tek segone. Nah, lek segone titik, wah kita harus bismillah kabeh iki. Ben irit dan cukup untuk kita. Kayak kita begitu. Adraktum kata setan lah kita gak melu bismillah ketika masuk rumah. Adraktum nemui sapa sira al-mahbita ing tempat tidur. Setane melu turu. Ngemuli anget subuh di gedori. Gak obah. Mungkin lagi dikeloni setan. Karena gak bismillah. Fa dalam yakur, maka nalikane tidak nyebut gak zikir Allah ing Allah inda ta'amihi, nalikane makan kata setan lek mangan kok gak bismillah adraktum al-mabit wal asa. Adraktum nemu sapa sira al-mabita ing tempat al-mabita ing tempat tidur wal asa lan makan sore. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan fi hadisi Anas al-mustamil ala mukjizati dhahiratin ing atase mukjizat yang jelas min mukjizati Rasulillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim menyebutkan tentang salah satu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu beliau bisa membuat makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Nah, kayak Anda. Ini masake titik pas kebetulan sing melu mangan santrine akeh. Tapi cukup. Biasanya layak ibu-ibu kan belanja piroe cukup toh. Oleh suaminya dikasih 1 juta sebulan ya cukup. 500 ya cukup.
100 ya cukup. 10.000 ya cukup. Itu kono kalender. Cukup kan setahun. Nah, Nabi itu salah satu mukjizatnya adalah beliau bisa membuat makanan sedikit tapi cukup untuk dimakan orang banyak. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan, kejadiannya di rumahnya Abu Thalhah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama da'ahu nalikane ngundang hu ing Nabi sapa Abu Thalhah wa Ummu Sulaim. Suatu ketika Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim itu ngundang Nabi li ta'ami untuk makan. Kala sumakola sopan nabiyu idzan lil asiratin. Makanan itu Abu Sulaim, jadi Ummu Sulaim itu masak ngundang Nabi. Oleh Ummu Sulaim, makanan itu, masakan itu hanya cukup li asratin, 10 orang. Kayak kita lah ngundang terbatas, hanya untuk 10 orang. Tetapi kemudian Nabi itu ternyata sing melu akeh. Ya kayak kita lah, ngundang santri. Piro Bu, santri 5, Mbak. Ternyata santri ini banyak yang ikut. Ini Kanjeng Nabi juga gitu. Untuk 10 orang saja fa'adzina. Mongko kemudian ngidine lahu maring mereka fadhahalu mongko padha masuk. Faqala sapa Nabi, kulu mangano sapa sira kabeh wasamu. Lan nyebuta sapa sira kabeh maca bismillah fa'akalu mongko padha makan sapa mereka hatta fa'ala zalika bisamanina rajulan. Saman pira? 8, berarti 80. Asalnya makanan itu dimasak hanya untuk 10 porsi, ternyata cukup dimakan untuk 80 orang. Kalau Anda begitu mirip. Siap. Ini untuk masak untuk 1 orang cukup tukang 6. Kan lumayan toh. Nah, Nabi 10 orang bisa dimakan untuk 80 orang. Dan itu kejadian real yang terjadi di kasus Abu Thalhah. Rawaina fi sahih Muslim aidan an Hudzaifah radhiyallahu an qala. Kuna ana sapa kita iku idza hadara. Nalikane hadir sapa idza hadarna nalikane hadir sapa kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu aman ing makanan. Lam nado. Ini etika sahabat. Para sahabat meriwayatkan begini. Kalau kami makan bareng dengan Kanjeng Nabi, lam nadok mongko tidak akan meletakkan sapa kita aidina ing tangan kita hatta yabda'a sehingga memulai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadau mongko meletakkan sapa Nabi yadau ing tangane Nabi. Ini etika sahabat. Sahabat kata Hudzaifah, kami para sahabat itu kalau makan bareng Nabi, apakah diundang atau makan bareng, kami tidak pernah memulai makan sebelum Nabi memulai makan. Itu etika kita makan dengan yang lebih sepuh. Kayak kita yang muda, kalau makan bareng, enak tuh kadang kita makan bareng prasmanan dengan ada orang yang lebih sepuh di antara kita, maka yang sepuh dipersilakan dulu. Kita tidak akan makan sebelum yang sepuh lebih dulu. Itu etika yang diajarkan sahabat. Para sahabat juga gitu. Kami tidak pernah makan, kalau bersama Nabi itu, sebelum Nabi memulai makan, kita tidak akan makan. Wa inna hadorna studi kita ini satu. Kemudian yang kedua yang diceritakan hadis ini adalah wa inna studi kita iku hadorna suatu ketika hadir sapa kita mau satane Nabi marotan suatu ketika to aman ing makanan. Pajaat mongko datang sapa jariyatun seorang budak perempuan. Kami laki-laki lagi ngumpul makan bareng. Kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan, jariyah, budak perempuan datang, karena seolah-olah budak ikut tutfa'u. Jadi seolah-olah dia diundang juga untuk oleh Nabi dikasih makan. Pada abad mongko berangkat sopat jariyah litadu'a supaya untuk meletakkan sopat jariyah yadaha fito'ami yang dalam makanan. Fa'akhoda mongko megang sopat Rasulullah biyadiha kelantangannya jariyah. Suatu ketika sahabat melihat laki-laki banyak itu lagi diundang makan bersama Nabi. Kemudian ada budak perempuan datang
Seolah-olah Nabi itu ngasih makanan juga ke budak itu. Tapi begitu budak perempuan tadi datang untuk ngambil makanan, oleh Nabi nggak boleh. Tangannya dipegang oleh Nabi. Tidak boleh ngambil makanan. Jadi padahal oleh Nabi dikasih. Tapi begitu perempuan itu mau ngambil, oleh Nabi dipegang, nggak boleh. Itu kejadian. Kemudian datang lagi, Sumaja'a Arabi. Kemudian ada datang lagi seorang laki-laki Arabi, orang kampung. Ka'annama yudfa'u. Dia juga dikasih oleh Nabi untuk makan bareng, fa'akhoda. Karena dia dikasih, fa'akhoda mau ngambil. Sopo Arabi biadi kelantangannya. Nah, Arabi tadi juga mau ngambil makanan karena mau dikasih Nabi. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tadi dipegang lagi. Berarti ada dua orang toh, satu perempuan, satu laki-laki. Makanan itu oleh Nabi diberikan, tapi begitu mau diambil oleh Nabi tidak boleh. Kenapa nggak boleh sampai kejadian dua kali? Nabi kemudian menjelaskan. Inna syaitona krono sak temene seton iku yastahilu, mengambil manfaat, mengambil halal atau menumpang atau ama ing makanan ala yudkara yen to ora disebut bismillahi alaihi wa innahu kujaa datang sapa setan bihadiatil jariyati kelawan tangane jariyah liyastahila supaya bisa ngambil sapa setan dia kelawan makanan fa'akhadtu mongko megang sapa ingsun bihadia kelawan tangane jariyah fajaa kemudian datang bihadil Arab sapa setan bihadil Arabi kelan bersama Arabi tadi liyastahila bihi fa'akhadtu mongko kemudian megang sapa ingsun bihadi waladzi nafsi bihadi waladzi demi zat nafsi kang utawi diriku bihadi tangane alladzi inayadahu sak temene tangane setan iku fiyadi ing dalam tanganku fa yadaya sartane tangane kedua orang tadi sumadakaro kemudian nyebut sapa Nabi Ismallahi ta'ala wa akala kemudian makan. Ini terkait dengan makan. Nah, intinya adalah kalau kita makan kemudian nggak mau ucap bismillah maka setan ikut makan. Kasus tadi ada seorang perempuan datang oleh Nabi dikasih makanan kemudian mau ngambil oleh Nabi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ternyata perempuan tadi mau ngambil makanan nggak mau ucap bismillah. Sehingga setannya numpang bersama perempuan tadi untuk menikmati makanan. Karena itu Nabi menolak. Begitu ada Arabi dikasih makanan, ternyata Arabinya mau ngambil juga nggak bismillah. Karena itulah oleh Nabi nggak boleh. Sehingga kemudian Nabi lah mengawali lagi dengan bismillah dan makan bareng. Artinya kalau kita memulai makan, jangan lupa bismillah. Siapapun kita. Walaupun kita mungkin nggak sholat. Ada yang haid, bapak haid kemudian mengucap bismillah mau makan, ya boleh, gak apa-apa. Kalau Ustaz, lagi junub, boleh nggak mengucap bismillah mau makan? Ya boleh, nggak apa-apa. Itu peringatan Nabi untuk makan yang tanpa bismillah. Raina fi Sunan Abu Dawud karena Sa'ian Umayyah ibnu Mahsi kala karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisan lungguh warajulun hale utawi seseorang iku yakulu lagi makan. Ini riwayat dari Umayyah binti Mahsi. Umayyah bin Mahsi. Beliau cerita suatu ketika Kanjeng Nabi lagi duduk begini bersama sahabat, di dekatnya Nabi, tidak jauh dari Nabi itu ada seorang laki-laki lagi makan. Tetapi falam yusamma, tidak mau bismillah, hatta lam yakko. Jadi mangan wis hampir habis. Hanya tinggal satu suapan terakhir. Hatta la amko sehingga tidak tersisa minto ami saking makanan ilalu matun kecuali satu suapan. Falamma rafa'aha nalikane ngangkat sapa rajul ha'il lukmah ila fihi maring mulutnya kemudian bismillah. Nah, Nabi nggak tahu rupanya orang tadi sejak awal nggak mengucap bismillah, tapi begitu terakhir kemudian dia nyebut bismillah dengan cara bismillah awalahu wa akhirahu. Fadhahika, begitu mendengar orang tadi mengucap bismillah awalahu wa akhirahu, fadhahika mongko ketawa sapa Nabi. Sumaqala
Kata Nabi, mazala terus-terusan sapa setan iku yakulu makan mahu sartane orang tadi. Tetapi falama dzakara ismallahi taala, ketika dia nyebut nama Allah, istaqoa, mongko apa istaqoa, memuntahkan sapa setan maing barang bibatnihi. Kata Nabi, saya tadi melihat setan ikut makan bersama dia. Nah, tapi begitu orang tadi mengucap bismillah, maka apapun yang dimakan setan menjadi keluar kembali. Karena bismillah awalahu wa akhirahu. Tak pengen godani setan, sejak awal gak usah bismillah, kok karek 10-an maca bismillah awalahu wa akhirahu. Itu godani setan. Dilalang kok pas ngono lali pisah. Akhirnya entek kabeh dientekno setane. Biasanya kan kita begitu, godani setan, ternyata nanti maling ini setannya muntah-muntahi. Nah, gitu bismillahi awalahu wa akhirahu. Kultu matur sapa ingsun al-mahsi utawa mahsi wa tajid wa hadza hadisun mahmulun. Yang diceritakan mahsi tadi, bahwa Nabi melihat ada orang makan tanpa bismillah tadi. Wa hadza hadisu tai hadis ini ku mahmulun mengandung ala anna nabiyya iku lam ya'lam, tidak ngerti sapa Nabi tarkahu ing oleh tidak ngucap bismillah. Oleh ninggal sapa man rajul atas miata illa fi akhiri amrihi, sampai akhir. Idlau alima, karena lamun ngerti sapa Nabi dalika ing orang tadi enggak maca bismillah, lam yaskut, tidak mungkin diem sapa Nabi an amrihi saking perkarane man bitasmiyati kalan bismillah. Oke, kita lanjutkan. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu makan to'aman ing makanan visitatin yang dalam 6 min ashabihi saking sahabatnya Nabi. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Suatu ketika karena Nabi itu lagi makan bareng dengan sahabatnya. Ada 6 orang. Faja'a, mongko kemudian datang sapa Arabi. Boso kita kan sering begitu ya. Kita makan bareng kemudian datang koncone. Kemudian ngicipi Mbak. Opone, tempene atau apane. Ketika ngicipi itu biasanya kita lupa bismillah. Gitu kan? Ngicipi, ngambil. Ini juga begitu. Suatu ketika Nabi itu makan bareng dengan 6 orang. Kemudian tiba-tiba datang Arabi, orang Arabi Badui. Fakalahu, kemudian melu makan ing makanan lukmata ini hanya 2 suapan saja. Tapi apa yang terjadi? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma innahu, adapun andekan ana sapa Arabi kulau sama lamun ngucap bismillah lakafakum, mongko cukup apa makanan kum ing 6 orang. Berarti 6 itu enggak cukup. Kita gak kenyang akhirnya. Kenapa enggak kenyang? Gara-gara 1 orang yang baru datang tadi enggak ngucap bismillah. Padahal kita sering lah enek berkat melu ngicipi terakhir kerupuk edok, tapi kerupuk tapi enggak ngucap bismillah. Akhirnya yang lain itu menjadi kehilangan berkah. Kayaknya kita harus lah enek wong ngicipi awas bismillah. Kan harus itu akan menghilangkan, kasus ini kan begitu ya. Berarti akan bisa menghilangkan keberkahan dari tadi. Nabi mengatakan andekan orang Arabi tadi, coba padahal sing mangan ning kono lho Kanjeng Nabi. Andekan tadi dia ngucap bismillah itu mestinya cukup. Tapi karena yang satu tadi enggak, tiba-tiba datang nyelonong, melu makan tapi enggak bismillah, akhirnya setannya melu. Akhirnya enggak cukup untuk 6 orang. Warawai Nabi Jabir radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kala man sapane wong nasia yang ngucap sapa man lupa sapa man an yusamia yen to ngucap ala ta'ami ngatasé makanane man. Ini hadis ini agak beda. Hadis ini mengatakan gini, kalau kita makan kemudian sampai makanan habis itu lali bismillah, ya apa yang terjadi? Fal yakra, mongko maca qul huwallahu ahad. Kita kayak enggak familiar.
dengan ini. Ki mau wis entek kabeh. Urung ngomong bismillah, ya wis. Mari. Enggak, padahal Kanjeng Nabi mengatakan kalau kita lupa maca bismillah sejak awal sampai akhir, makanan sampai habis, ternyata gak maca bismillah. Kanjeng Nabi ngajarkan fal yaqra qul huwallahu ahad. Tapi sampai faragha ya. Sampai selesai, bukan qul huwallahu ahad. Kulhu mbak, nggih kulhu. Enggak, tapi sampai selesai. Kulhu itu dibaca kalau kita lupa bismillah. Jadi pertama kita maca bismillah dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Kalau bismillah lupa, doa juga lupa, tapi kita masih dalam posisi makan, makanan belum habis, kita ingat bismillah, maka bacalah bismillah. Yaitu bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau sampai entek panganan, terus bubar baru ingat, tadi kok maca bismillah, maka terakhir maca qul huwallahu ahad. Itu cara yang diajarkan Nabi. Qultu idza yasma'u istama'a ijma' sopal ulama'u ala istibabi tasmiyati. Ing atase sunai bismillah ala ta'ami. Jadi yang disunahkan maca bismillah itu fi awalihi ing dalam awali makan. Fa in taroka mongko lamun ninggal fi awalihi. Bagaimana kalau awalnya lupa amidan dengan sengaja altanasian atau lupa makruhan atau dipaksa, dipaksa. Awas lah, saman boleh makan ini tapi nggak boleh mengucap bismillah. Mungkin begitu. Au ajizan atau apes li aridin akhor krono ono muncul yang lain. Misalnya baru mau makan, belum sempat bismillah, kemudian anaknya nangis. Gitu kan ibu-ibu biasanya anaknya nangis kemudian ngopainnya anaknya. Karena ngopainnya anaknya sebentar kemudian balik langsung makan, dia lupa gak bismillah. Bagaimana kalau begitu? Sumata makana kemudian memungkinkan fi asna'i aklihi, kalau kemudian di tengah makan kita ingat mengucap bismillah ya ustuhibba, mongko disunahkan ayu samia untuk mengucap bismillah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ayakulu tadi bismillahi awalahu wa akhirahu. Kama ja'a fil hadisi wa tasmiyatu titik. Nah, nanti setelah kok sampai lupa, sampai habis makan kok lupa, tetap lupa bismillah, baru sadar setelah selesai makan, maka tidak lagi baca bismillah, tapi maca surat Ikhlas. Sebagai ganti kita lupa enggak maca bismillah saat makan. Wa tasmiyatu ta maca bismillah iku gini, wa tasmiyatu fi surbil ma'i ing dalam minum air. Maca bismillah itu bukan hanya makan tapi juga minum. Wal labani lan apa? Susu, wal asali lan madu, wal maroki lan kaldu. Kaldu itu berarti kuah ya. Ini cipi kuah sayur. Wasailil masrubati lan seterusnya dari minuman. Iku katasmiyati kaya maca bismillah fito ami. Jadi bismillah minum itu sama dengan bismillah makan. Enggak kok beda, tapi sama. Kalau ulama'u ngendika sapa ulama min ashabina saking sahabat Syafi'iyah wa wirihim yustahabu disunahkan apa ayat jahar ento membaca keras fitasmiyati dalam maca bismillah. Lae mau makan bismillah dibaca keras. Bukan di batin. Jadi cukup temannya dengar bismillahirrahmanirrahim. Artinya temannya dengar karena ya jahar. Liyakona supaya ono fihi dalam bismillah keras tadi tanbihun untuk mengingatkan koncone ligoirihi ala tasmiyati agar dia juga ingat untuk membaca bismillah waliyutada dan supaya bisa diikuti bi kalam bismillah bidzalika sehingga yang lain juga bisa ikut. Min ahammi ma iki pasal tentang terkait dengan bacaan bismillah. Min ahamma itu termasuk sesuatu yang penting yang bagi yang patut ayu rofa untuk diketahui sifatu tasmiyati utai sifatnya tasbih wa qadil mudzi lan kadare melakukan minha saking tasmiyah. Iklam an afdal. Kalau kita mau bismillah
di dalam makan dan minum yang paling baik adalah ayakula yang ngucap bismillahirrahmanirrahim. Mau makan tidak hanya bismillah loh ya, tapi lengkap bismillahirrahmanirrahim dan dibaca keras. Fa'in kola itu bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kola bismillah. Boleh nggak kalau kita mengucap bismillah tok? Nggak, irrahmanirrahim. Hanya bismillah saja. Kafa cukup. Wahasolat lan hasil apa niatu berarti boleh. Bismillah tok cukup. Bismillah tok loh mbak. Cukup. Yang lebih lengkap, lebih afdol bismillahirrahmanirrahim. Lebih afdol lagi ditambah Allahumma barik lana tadi. Wasaun bihadal junub, nah kita tadi yang Ustaz singgung. Sawaun podogo bihada ing dalam ini maca bismillah sapa al junub. Orang yang junub tetap sunah maca bismillah. Gak usah nunggu mandi. Boleh ngucap bismillah mau makan. Wal haidu wong sing haid. Wa ghairuhuma liyane. Liyane ku sapa? Nifas, wiladah, istihadah boleh. Nifas iso lae gak maca bismillah iso 2 wulan. Lae nifasi 2 wulan gak maca bismillah. Nah, karena itu orang junub, orang haid, orang nifas, istihadah, wiladah semuanya boleh disunahkan, bukan boleh, disunahkan mengucap bismillah ketika mau makan. Wayam bagi yang sepatutnya apa ayusamiyah sapa kul wahidin. Sebaiknya kalau kita makan bareng, biasanya kita malam Jumat itu apa namanya? Mangan apa istilahnya? Gembul ya. Makan bareng satu nampan 5 orang. Itu sebaiknya yang ngucap bismillah adalah masing-masing. Jadi semua yang mau makan ngucap bismillah. Kul wahidin minal akilin. Bagaimana kalau yang ngucap satu saja? Jadi wong 5, Mbak, sama yang bagian bismillah ya. Boleh enggak? Kalau sama mongko lamun ngucap sapa wahidun minhum adza'a, maka cukup anil bakina. Tapi lah ndelok hadis tadi di mana ada moro-moro enek badui teko terus melu ngicip-ngicip terus keberkahannya hilang. Ya kayaknya setiap orang harus bismillah. Yang lebih baik begitu. Nas alaihi Syafi'i, itu menurut Imam Syafi'i. Bakal dakartu fi kitab atau bakot fi tarjamati as-Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kalau kita mangan bareng maka cukuplah 1 orang yang maca bismillah udah cukup. Karena menurut Imam Syafi'i itu dianalogikan dengan jawab salam. Kalau di sini dikatakan wa huwa kusub sabihun. Disamakan biro disalami kelawan menjawab salam wa tasmidul atisi lan apa? Menjawab orang bersin. Baina itu nyukupi fi apa qaulu ahadil jamaati. Nah, wong jawab salam, enek kita salam, kemudian kita bareng-bareng salah satu jawab udah boleh. Begitu juga makan. Kalau menurut Imam Syafi'i begitu. Kalau Imam Syafi'i kalau kita makan bareng, kemudian satu saja yang bismillah, yang lain udah cukup. Tapi kalau ndelok hadise siapa tadi? At-Tirmidzi, kayaknya lebih baik kita tetap baca sendiri-sendiri. Karena ketika kita tidak membaca bismillah, itu bisa menghilangkan keberkahan makan yang kita makan bareng. Baik, semoga kita nggak lupa untuk membaca bismillah pas makan dan minum. Al-Fatihah.